Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin merek Kazuki Technology Japan. Kipas angin ini tipenya KZ Stanfan 18SF. Produksi Batam pemirsa, dekat sama daerah bengkel saya buka. Pertama-tama yang harus saya siapin adalah avometer karena saya mau melihat kipas angin ini masih bagus apa enggak thermal fuse-nya atau spoolnya masih bagus apa enggak. Kipas angin ini rusaknya mati total pemirsa. Katanya gitu, kata yang punya mati total. Saya pakai skala X1, saya cek stekernya waktu saklar berada di nomor 1, 2, dan 3. Kira-kira jarum avometer dan continuity lampu itu nyala apa enggak. Ternyata enggak nyala sama sekali pemirsa. Bahkan di nomor 0 juga enggak ada. Rusak. Kalau nomor 0 nyala, lampu continuity di avometer berarti kipas angin ini korslet ya. Saya mau coba untuk buka dulu deh. Saya mau cek baling-balingnya kira-kira seret apa enggak. Biasanya kalau baling-balingnya seret, spoolnya rusak. Atau thermal fuse-nya putus. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman ya pemirsa. Ternyata baling-balingnya lancar pemirsa. Berarti spoolnya kayaknya nggak rusak nih. Thermal fuse-nya kayaknya juga nggak putus. Terus kira-kira apa yang rusak? Sebelum saya cek lebih dalam, coba saya colokin dulu ke arus listrik 220 volt. Ternyata kipas angin ini waktu saya nyalakan nggak ada suara berdengung sama sekali. Berarti kayaknya listrik nggak masuk ke dalam sini. Sebelum saya buka casing dari spoolnya, saya mau buka dulu kabelnya kira-kira ada masalah apa enggak ya. Ambil obeng, terus kita lihat bagian saklarnya. Ada problem apa enggak pemirsa. Dan yang saya heran, ternyata benar pemirsa. Saya nemuin 3 buah kabel saklar ini lepas. Ini bukan rekayasa, ini bukan sabotase. Ini real saya dapetin seperti ini. Jadi kabel saklar ini lepas. Jadi saya heran kok bisa ya. Kalau saya nemuin penyakit kipas angin 100 kipas angin aja yang kayak gini. Waduh, cepet kaya saya pemirsa. Moga-moga aja deh sering dapetin servisan yang kayak gini ya. Nah terus pemirsa gimana caranya untuk ngerakit kabel yang udah lepas tadi? Caranya seperti ini. Kita perhatikan ada satu kabel warna abu-abu dari steker yang nyambung ke saklar. Dan kabel abu-abu itu sebetulnya sama saklar bakal disambungkan ke kabel warna kuning, hijau, dan hitam sebagai kabel dari kecepatan atau percepatan percepatan putaran kipas angin. Tapi susunannya yang mana gitu. Nanti kita bakal cari tahu. Pokoknya yang paling lambat, kabel yang paling lambat itu kan ada tanda-tandanya nanti. Tanda-tandanya baling-balingnya pasti lambat muternya. Tuh, ini saya tunjukin ya. Pakai avometer skala X1, saya tempelin kabel speednya itu ke kabel warna abu-abu dari steker. Waktu saya cek pakai avometer, lampu continuity di avometer saya bakal bergerak. Lampu continuity bakal hidup dan jarum avometernya bakal bergerak pemirsa. Ternyata memang benar bahwa 3 buah kabel itu adalah kabel saklar. Langsung aja deh saya kupas isolator kabel itu warna kuning, warna hitam, dan warna biru. Biru apa hijau sih ini? Hijau pemirsa. Saya heran kok putus ya. Kenapa dia bisa putus? Kita akan cari tahu sesaat lagi. Siapin solder dengan panas yang cukup. Terus panasin tembaganya. Terus tempelin timahnya.
Nah, inilah ternyata jawabannya pemirsa, kenapa kabelnya putus. Ternyata kabel ini kualitasnya jelek. Jadi kayaknya kabel ini campuran aluminiumnya lebih banyak daripada tembaganya ini. Jadi waktu disolder itu timah nggak mau lengket pemirsa. Pantesan dia putus. Ini kayaknya kalau diperbaiki satu saat bakal putus lagi nih. Karena saklarnya kan bergerak-gerak terus ya. Waktu saklarnya diputar ke nomor 1, 2, dan 3 untuk nyalain kipas angin. Tapi bisa disolder gitu. Cuman hasilnya kayaknya nggak maksimal. Kalau lengket sih bisa. Cuman nggak maksimal seperti kabel-kabel yang lain. Nggak apa-apa deh. Terus kabel yang nomor 1 itu yang warna apa? Saya nggak tahu pemirsa. Karena kalau dicek pakai avometer itu nggak kelihatan. Bisanya dicek pakai pakai komponen tester. Tapi komponen tester saya rusak. Jadi nggak bisa ngecek berapa nilai milihenry dari spoolnya. Kalau nilai milihenry dari spoolnya itu kecil, biasanya dia kecepatannya lebih kecepatan yang paling rendah gitu. Kalau misal milihenry-nya lebih tinggi, berarti dia kecepatan tinggi, atau yang lebih tinggi lagi berarti dia kecepatan yang jauh lebih tinggi lagi gitu. Jadi ada 3 kabel, semakin kecil milihenry dari spool itu, dia mengindikasikan kecepatan dari kipas angin. Tapi saya nggak mau terlalu teknis dalam hal ini, supaya cepat selesai aja. Jadi langsung saya pasang ngawur aja pemirsa. Nomor 1 warna hijau, nomor 2 warna kuning, nomor 3 warna hitam. Kayaknya sih seperti itu. Tapi kipas angin ini biasanya kecepatannya kenceng banget loh. Kayak kayak angin lesus. Langsung aja saya tes. Seperti ini, kabelnya udah saya pasang di lokasi bekas solderan yang lepas itu, bekas kabel yang putus. Terus saya colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat hasil pekerjaan kali ini berhasil apa enggak. Saya hidupin nanti nomor 1 dan 2, nomor 1, 2 dan 3. Bismillah. Wih kan? Hidup pemirsa. Ini nomor 3 nih. Tuh, kenceng kan? Nah, ini nomor 2, agak pelan. Kok bisa ya? Kok bisa pas? Ini nomor 1. Ini bukan rekayasa, bukan sabotase. Karena memang seperti ini. Saya beberapa kali memang nemuin kipas angin tuh yang memang kalau rusak dia kadang-kadang dia nggak terlalu teknis. Tapi ada faktor-faktor X yang menyebabkan kipas angin itu rusak pemirsa. Seperti kali ini, tiba-tiba waktu kita buka casing dari saklarnya, kabelnya tuh rupanya putus gitu karena kualitas kabelnya nggak bagus. Jadi perbaikan kali ini berhasil pemirsa, cuman gitu aja gitu, cuman ngupas kabel terus disolder lagi, kipas angin sembuh. Terus tinggal dibalikin deh ke yang punya. Sering-sering aja dapet yang kayak gini ya. Jadi mungkin pemirsa kalau misalnya punya kipas angin yang mati bisa dicek seperti ini. Bisa dicek, mana lah tahu kabelnya itu kualitasnya buruk, akhirnya kabelnya tahu-tahu putus atau lapuk dalam. Ingat ya, kabel yang warna abu-abu adalah kabel yang nyambung ke saklar dan akan disambungkan ke kabel warna hijau, kuning, dan hitam sebagai kabel speed atau kabel kecepatan. Kabel dari steker itu warnanya abu-abu dan warna hitam. Kabel masuk ke kabel kabel yang masuk ke spool itu kabelnya warna putih. Ya, gitu pemirsa. Akhirnya kipas angin ini sembuh. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.